Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Sarah Azahwa Kusuma Wardani dengan NBI 115-200422. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi metode penelitian sosial. Lebih tepatnya, saya akan membahas tentang hipotesis penelitian. Ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan, di antaranya pengertian hipotesis, asal-usul hipotesis, fungsi hipotesis, pertimbangan dalam merumuskan hipotesis, jenis-jenis hipotesis, cara merumuskan hipotesis, contoh hipotesis penelitian, operasional dan statistik, uji hipotesis, serta jenis kekeliruan yang dibuat oleh peneliti. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Dugaan di sini berarti bersifat sementara, belum tentu kebenarannya. Sebagai contoh, misalkan kakak ingin sekali membeli buah durian, tetapi pada saat itu sedang tidak musim buah durian. Akhirnya, kakak menduga bahwa kemungkinan buah durian ada dan dijual di supermarket. Nah, dugaan itulah yang dinamakan sebagai hipotesis. Asal-usul hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi, hipotesis tidak datang secara tiba-tiba. Sebagai peneliti, kita harus mengetahui terlebih dahulu teori-teori yang akan diteliti. Sebagai contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori-teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis. Menurut Nasution, hipotesis memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama, untuk menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori yang sudah ada. Kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori yang baru. Kemudian yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang ketiga adalah memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis, diperlukan beberapa pertimbangan. Yang pertama, hipotesis harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya adalah, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus mempunyai setidaknya dua variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung dan dua variabel bebas. Pertimbangan yang kedua yaitu hipotesis harus dinyatakan dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kemungkinan buah durian akan ada di toko buah A, walaupun sedang tidak musim. Kata kemungkinan tidak boleh ada dalam sebuah hipotesis, karena akan menimbulkan makna yang tidak jelas atau belum pasti kebenarannya. Pertimbangan yang ketiga yaitu
hipotesis harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya adalah memungkinkan untuk diungkapkan secara bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Jadi, jangan menggunakan unsur-unsur yang susah untuk diukur, seperti unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis penelitian ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Perlu diketahui bahwa hipotesis operasional atau H0 digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian. Karena peneliti meyakini bahwa pengujian nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian bergantung dari bukti-bukti yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Dan jenis hipotesis yang terakhir adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk narasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau disebut dengan kuantitatif. Cara merumuskan hipotesis. Bagaimana cara merumuskan hipotesis? Caranya adalah dengan menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita rumuskan hipotesis penelitian dahulu. Kemudian kita rumuskan hipotesis operasionalnya, baru kemudian kita buat dalam bentuk hipotesis statistik. Contoh hipotesis. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Di sini saya memberikan salah satu contoh kalimat hipotesis penelitian, yaitu ada hubungan antara bullying dengan sikap tertutup mahasiswa. Masuk ke hipotesis operasional atau H0. Hipotesis operasional mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Sebagai contoh, yang pertama, bullying. Pengertian dari bullying merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Kemudian masuk pada pengertian perilaku tertutup. Perilaku tertutup merupakan perilaku di mana seseorang lebih mengarah kepada perasaannya sendiri dan tidak cepat akrab. Dilihat dari pengertian perilaku tertutup tersebut, kita dapat mengetahui ciri perilakunya. Ciri perilaku seseorang yang terkena bullying biasanya senang menyendiri, menarik diri dari khalayak ramai, serta cenderung menjadi seorang yang pendiam. Hipotesis operasional dibedakan menjadi 2, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. Sebagai contoh, hipotesis 0 yaitu tidak ada hubungan antara bullying dengan sikap tertutup mahasiswa. Sedangkan hipotesis 1 yaitu ada hubungan antara bullying dengan sikap tertutup mahasiswa. Dan hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis statistik.
Hipotesis statistik merupakan hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis. Hipotesis itu perlu diuji. Jadi, hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujinya akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Pengujiannya adalah seperti jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh bullying dengan sikap tertutup mahasiswa. Nah, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu jenis kekeliruan yang dibuat oleh peneliti. Pada sebuah penelitian, biasanya terdapat kekeliruan yang dibuat oleh peneliti, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kekeliruan tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kekeliruan tersebut disebut sebagai kesalahan alfa. Dan yang kedua, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kekeliruan tersebut disebut sebagai kesalahan beta. Tidak terasa pembahasan mengenai materi hipotesis penelitian telah selesai. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan materi kali ini. Dan izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk menutup presentasi. Dari Jakarta ke Surabaya, malam hari baru berangkat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.